Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat YouTube sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati. Seperti biasa di hari yang berkah dan barokah ini, kami akan menyampaikan atau memberikan suatu amalan, suatu zikir ataupun sholawat agar bisa menambah ilmu pengetahuan kita, menambah amalan kita, menambah amalan sehari-hari kita agar bisa didawamkan ataupun tidak. Insya Allah ilmu yang kami bagikan di sini, yang kami sharekan di sini, insya Allah bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Di hari yang barokah ini kami akan menyampaikan satu buah amalan yang berasal dari Al-Quran, yang mana apabila diamalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan membantu kita dalam persoalan hidup, membantu kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, rezeki yang berlimpah, dan bisa membantu kita mengabulkan semua hajat-hajat kita. Asalkan kita amalkan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan, dengan keistiqomahan, ikhlas, ridha lillahi ta'ala. Insya Allah apa yang Anda inginkan pasti akan terjawab dengan wasilah amalan yang akan kami berikan ini. Seperti biasa, sebelum memulai video kita akan berdoa dulu, dan saya akan membawakannya dengan sholawat. Dan bagi yang hafal dengan sholawat Naria, silakan bersama-sama bersolawat bersama saya, agar di akhir kelak kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga diberikan kemudahan, dihilangkan kesulitan di dalam kehidupan kita di saat sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tubda bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal umamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Nah, itulah bunyi dari sholawat Naria. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sholawat tersebut keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di hari ini kami akan membahas suatu amalan yang berasal dari Al-Quran, yang sering kita dengar, yang sering kita lafazkan, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah induknya Al-Quran, yang mana sebelum pembukaan Al-Quran kita selalu dipertemukan dulu dengan surat suci Al-Quran yang bernama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini bisa digunakan untuk berbagai hajat, tergantung dengan niat Anda masing-masing. Nah, dari beberapa sumber yang saya ambil, dari kitab maupun dari ijazah dari para guru-guru, ada beberapa langkah yang bisa diamalkan, yang kami ketahui dan akan kami publikasikan. Beberapa langkah atau cara yang bisa diamalkan ini insya Allah bisa bermanfaat bagi kita, dan ini sudah pernah dibuktikan sendiri oleh saya dan oleh para ulama-ulama, dan sangat manjur dalam untuk rezeki dan menggapai hajat kita. Yang pertama, caranya setelah Anda melaksanakan sholat maghrib, bacalah surat Al-Fatihah ini sebanyak
41 kali setelah sholat maghrib. Itu didawamkan setiap hari. Insya Allah akan memperlancar rezeki kita, mempermudah kita dalam mengabulkan hajat-hajat kita. Cara yang kedua, bacalah surat Al-Fatihah ini juga sebanyak 41 kali juga, hanya waktunya sebelum subuh. Bisa setelah sholat sunat fajar, bisa juga dilaksanakan setelah sholat sunat qobliyah sebelum subuh. Sholat sunat fajar itu dilakukan sekitar 30-40 menit menjelang azan subuh. Sebelum menjelang azan subuh sekitar 30-40 menit dirikanlah sholat sunnah fajar 2 rakaat. Dan setelah itu, setelah salam, bacalah surat Al-Fatihah ini sebanyak 41 kali. Faedahnya tadi untuk rizki yang berlimpah, untuk diberikan selalu kemudahan dalam hidup, diberikan selalu solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sebuah permasalahan, dan insya Allah juga membantu kita menggapai semua hajat-hajat kita. Yang ketiga, bacalah surat Al-Fatihah ini sebanyak 100 kali. Waktunya dalam sehari semalam. Boleh dikerjakan dengan sekali duduk, boleh juga dikerjakan dicicil. Misalnya setelah sehabis sholat maghrib 20, isya 20, subuh 20, maghrib, zuhur 20, asar 20. Kan jumlahnya 100, boleh seperti itu asalkan dikerjakan setelah sholat. Karena suatu amalan apabila dikerjakan sehabis sholat, insya Allah faedahnya akan lebih cepat. Apabila kita mempunyai waktu luang, apabila kita ingin mengerjakannya dengan sekali duduk, misalnya contohnya di malam hari setelah sholat hajat, kita laksanakan bacalah surat Al-Fatihah ini 100 kali, itu boleh juga. Atau kita gabungkan dengan yang pertama sama yang kedua tadi, kita baca surat Al-Fatihah 41 kali setelah maghrib dan 41 kali sebelum subuh tadi, dari totalnya 82. Sisanya boleh Anda cicil misalnya setelah habis asar ataupun sehabis sholat zuhur. Nah itu sama juga, berarti dengan kita mengerjakan yang terakhir yang saya sebutkan tadi, insya Allah poin pertama, poin kedua, poin ketiga tadi akan kita dapatkan semua. Dan yang keempat ini agak panjang ya, memerlukan waktu sekitar 3-4 jam, yaitu bacalah surat Al-Ikhlas ini sebanyak 313 kali. Cara membacanya, yang pertama, hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW seperti sistem tawasul ya, sebanyak 100 kali. Yang kedua, kirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 100 kali juga. Yang ketiga, kirimkan Al-Fatihah kepada Abi wa Umi, yaitu kepada kedua orang tua kita sebanyak 100 kali juga. Sudah berarti 300. Yang 13 kalinya kirimkan Al-Fatihah kepada Man Ajazani Ilal Muntaha. Al-Fatihah sebanyak 13 kali juga. Amalkanlah ini minimal selama 10 malam. Setelah Anda membaca 313 tadi, dilanjutkan dengan membaca sholawat Jibril sebanyak minimal 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, bacalah sholawat Jibril tersebut sebanyak 1000 kali. Surat Al-Fatihah tadi yang sudah saya sebutkan 313 kali. Setelah baca sholawat terakhir di malam hari tersebut, silakan Anda mandi untuk membersihkan diri. Dengan setiap Anda mandi, Anda di kamar mandi Anda mandi, setiap Anda mandi, niatkan dalam hati, minta kepada Allah untuk membersihkan diri. Mandi, sebelum mandi Al-Fatihah dalam hati saja, jangan diucapkan, karena di dalam toilet, kecuali kamar mandi Anda di luar, tidak apa-apa, yang tidak ada tempat pembuangannya, hanya kamar mandi tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada tempat pembuangannya, maaf, tidak boleh, hanya diucapkan dalam hati. Al-Fatihah, setelah selesai guyurkan pakai air. Selesai lagi, ambil lagi air, guyurkan lagi Al-Fatihah, baca lagi, seterusnya sampai selesai mandinya. Itu tidak ada batasan waktu ya, dikira Anda selesai, ya udah selesai. Mau berapa kali guyuran, atau 10 kali, 5-6 kali, itu terserah Anda.
Nah, setelah itu selesai dan amalkanlah ini selama minimal 10 hari. Faedahnya itu tadi, insya Allah akan cepat membantu kita dalam mengabulkan hajat-hajat kita, rezeki kita akan lancar, apapun yang menjadi keinginan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah surah Al-Fatihah ini. Nah, itulah tadi 4 cara yang telah saya sampaikan di sini. Silakan bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin mengamalkan, silakan diamalkan. Semoga ini menjadi berkah, amalan yang bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu di channel kami Ahli Sholawat dan nyalakan tanda loncengnya. Dan jangan lupa like video ini dan silakan share sebanyak-banyaknya video ini agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan silakan diamal sesuai dengan poin-poin yang telah saya sebutkan. Jangan diamalkan semua, tinggal dipilih saja mana waktu yang cocok buat kita. Dan saya tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengamalkan.